Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, Bunda-bunda. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit pun. Termasuk Ibu dosen, semoga dalam keadaan bahagia, sehat, dan tanpa ada kekurangan. Semoga Bu dosen jika memang ada masalah atau keluhan atau target yang belum tercapai, semoga semuanya tuntas terselesaikan dengan cepat. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Amin. Baik, pada malam hari ini kita akan belajar soal-soal UKOM. Bagi teman-teman yang nonton video ini hanya 1 sampai 2 menit, itu adalah cuplikan belajar untuk persiapan uji kompetensi kebidanan. Bagi teman-teman yang mau ikut kegiatan seperti ini, boleh klik link di bio untuk mengikuti kelas ini secara rutin. Kalau gitu, kita simak pembelajaran pada kali ini. Saya Mas Adio akan menemani teman-teman belajar 1 jam ke depan bersama Bu dosen. Ada Bu Deti di sini. Tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap beliau, biar beliau yang memulai dan sekaligus memperkenalkan diri untuk kelas pada malam hari ini. Kalau gitu, silakan Bu Deti. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mas Adi, saya izin share ya Mas. Oke, terdengar jelas suara saya Bu Bidan ya, Mas Adi? Udah, Bu, Terdengar Bu? aman, jelas. Alhamdulillah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah wassalatan wassalaman ala rasulillah. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama, yang senantiasa melimpahkan nikmat dan hidayah, dan salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya di akhir zaman. Yang saya hormati Ibu Bidan yang hebat ya dari seluruh penjuru Indonesia, dan terima kasih juga untuk tim Foko, Mas Adi beserta tim, dan semoga kita senantiasa selalu mendapatkan lindungan Allah Azza wa Jalla dan diberikan kekuatan untuk menunaikan amanah kita sebagai bidan yang profesional dan penuh kasih sayang. Perkenalkan, nama saya Deti Avanti Sukandar, seorang praktisi pendidikan dan praktek mandiri bidan dan juga praktisi komplementer ya. Dan pada kesempatan ini alhamdulillah diberikan amanah untuk berbagi ilmu ya, sekaligus memotivasi daripada ibu-ibu dalam perjalanan kita di beberapa menit ke depan untuk membedah soal UKOM. Dan pada malam ini Mas Adi, untuk soalnya mungkin tidak terlalu banyak untuk kajian klinis kebidanan, hanya 1 dan 2, tapi saya lebih mengarahkan Ibu untuk mengenal area kompetensi bidan terkait dengan profesionalisme kebidanan, kemudian etiko-legal kebidanan, dan manajemen pelayanan kebidanan. Jadi memang butuh pemahaman dari Ibu dan konsentrasi serta fokus. Dan seperti kita ketahui Ibu Bidan, bahwasanya profesi yang kita jalani pada hari ini merupakan profesi yang sangat mulia ya, karena dalam setiap langkah kita selain membantu ibu dan bayi, kita tidak hanya bekerja tetapi juga menjalankan salah satu perintah Allah, yaitu menyelamatkan jiwa manusia. Oleh karena itu Ibu Bidan, menuntut ilmu dan meningkatkan kemampuan adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Baiklah, Ibu, kita mulai kegiatan ini untuk membahas 7 soal. Bagaimana Ibu Bidan, siap untuk kita mulai pada hari ini? Siap. Siap ya, Bu ya. Ya, Jangan cemas, jangan khawatir. Pada hari ini kita bukan ujian, tapi adalah membahas soal sehingga pada akhirnya Ibu bisa menjawab dengan cepat dan tepat pada saat menghadapi ujian hukum tadi. Hukum nanti. Bismillah untuk soal yang pertama. Baik, soal yang pertama sudah ditampilkan. Seperti biasa timernya akan tampil di layar teman-teman. Silakan dikerjakan dimulai dari sekarang.
3 detik terakhir. Baik, waktunya sudah habis. Jawabannya sudah bermunculan. Yang dipilih sementara adalah D. Masih D. Masih D, 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 D. Soal yang pertama seragam. Seragam berjamaah ya, Mas. Seragam berjamaah, ya. Semoga betul berjamaah. Amin, amin. Jangan sampai terlena ya. Biasa nih. Dosen-dosen sebelumnya juga memberikan soal pertama mudah-mudah nih kayaknya nih. Betul berjamaah Bu dari kemarin nih Bu dosen ngajar nih. Kesini Iya. kesininya malah bikin puyeng katanya. Tapi semoga nih Hmm, enggak nih. Semoga enggak ya. Semoga enggak kena prank nih. iya, Nih D, D, D masih iya. D Terkadang semua. terkecoh juga loh, Mas. Ya, Iya Bu. terkadang terkecoh juga di soal-soal gitu. Jadi harus butuh ketelitian sebenarnya. Dengan sering berlatih akhirnya mereka terbiasa kan Bu. Nah, ini jawabannya D, Benar-benar. D, D. Sudah -1 menit. Seperti biasa, kalau udah -1 menit, kita akan langsung membahas. Jadi silakan disimak dan dicatat jika ada yang perlu dicatat. Silakan Bu Deti untuk dibantu pembahasan soal yang pertama. Oke, baik Mas Adi, terima kasih ya. Jadi Ibu seperti ya, untuk menjawab dengan cepat dan tepat tentunya kita tetap terfokus ya kepada pertanyaan yang diminta baru nanti kita sesuaikan dengan kata kunci yang ada di dalam soal atau memungkinkan kata kunci itu ada di pilihan ganda yang ada di dalam soal dari option A sampai E. Nah, adapun pertanyaan diminta itu adalah gaya kepemimpinan apakah yang dimiliki bidan pada kasus tersebut. Nah, ini berhubungan dengan ruang lingkup kebidanan terkait dengan kepemimpinan dan organisasi dalam pelayanan kebidanan. Nah, adapun pemahaman tentang masing-masing gaya kepemimpinan berdasarkan analisis kata kunci yang ada di dalam soal ya. Yang pertama itu kita lihat kata kuncinya itu adalah adanya hubungan yang sangat dekat dengan seluruh kader posyandu. Itu kata kunci utama. Kemudian diikuti dengan diskusi tentang program penyuluhan. Dan kemudian adanya saling memberikan masukan. Jadi dipastikan di sini ada 3 kata kunci yang pada akhirnya nanti akan mengarahkan kita untuk menjawab dengan benar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya eh, berdasarkan dari kata kunci, tentunya kita mengarah kepada gaya kepemimpinan demokratis. Nah, jadi ini yang saya akan jelaskan. Nah, seperti yang kita ketahui, gaya kepemimpinan ini mengutamakan partisipasi aktif daripada anggota tim yang pada hari ini yang kita fokuskan itu adalah seluruh kader Posyandu di dalam proses pengambilan keputusan. Dan pemimpin demokratis ini tentunya dia menciptakan lingkungan yang inklusif di mana pendapat dan masukan dari semua pihak dihargai untuk mencapai solusi yang terbaik. Nah, adapun beberapa ciri-ciri utama dalam kepemimpinan demokratis ini, ya, adanya kolaborasi di mana seorang pemimpin itu mengutamakan kerjasama dengan anggota tim dan mendorong diskusi untuk menyusun rencana ataupun menjalankan program bersama. Kemudian semua pihak memiliki peran aktif dalam melaksanakan tugas dan itu pun terlihat di dalam soal, di mana pada saat kita mengaplikasikannya di dalam kasus ini, maka terlihat bahwasanya bidan desa di dalam soal dia berupaya untuk membangun hubungan yang kuat dengan kader posyandu, mencerminkan adanya rasa saling percaya dan saling menghormati dan tentunya hubungan ini akan menjadi dasar yang kokoh untuk menciptakan kerjasama yang efektif dalam menjalankan program kesehatan yang pada hari ini yang kita bicarakan itu adalah program ibu hamil yang beresiko tinggi. Kemudian adanya keterbukaan. Nah, seperti yang kita lihat, adanya diskusi dan masukan, di mana seorang pemimpin mendengarkan masukan dan saran dari anggota tim, serta berupaya untuk mendorong adanya komunikasi dua arah. Dan tentu saja keputusan yang diambil pun
akan mencerminkan kepentingan bersama, bukan atas keputusan dari sepihak dari ibu bidannya. Nah, sehingga pada akhirnya terlihat bahwasanya bidan desa ini mengadakan diskusi dengan kader posyandu mengenai program penyuluhan kesehatan untuk ibu hamil yang berisiko tinggi. Dan kemudian adanya proses saling memberi masukan yang menunjukkan bahwasanya keputusan itu diambil berdasarkan keterlibatan semua pihak, baik itu ibu bidan ataupun ibu kader posyandu, bukan secara otoriter. Dan kemudian ada lagi pemberdayaan yang pada akhirnya kita lihat ada kolaborasi untuk tujuan bersama, di mana dia mengadakan program penyuluhan kesehatan yang merupakan upaya yang bersama membutuhkan koordinasi antara bidan desa dan kader posyandu. Sehingga pada akhirnya dengan gaya kepemimpinan ini ya menciptakan lingkungan yang kerja yang mendukung semua pihak untuk memberikan kontribusi sesuai dengan peran mereka masing-masing. Nah, bagaimana dengan gaya kepemimpinan yang lain seperti otoriter? Itu merupakan jawaban yang tidak tepat. Dikarenakan biasanya gaya kepemimpinan ini akan mengacu pada pengambilan keputusan yang sepenuhnya berada di tangan pemimpin tanpa melibatkan partisipasi daripada anggotanya atau yang berada di bawahnya. Nah, dalam kasus ini, bidan desa terlibat dalam diskusi dan saling memberikan masukan dengan kader posyandu. Hal ini menunjukkan adanya kolaborasi dan partisipasi aktif daripada anggota tim yang tentu saja bertentangan dengan sifat otoriter. Nah, kemudian diktator. Nah, ini juga merupakan gaya kepemimpinan yang hampir sama dengan otoriter, tetapi dia lebih ekstrim lagi, Bu Bidan, di mana dia memaksakan kehendak tanpa adanya pertimbangan pendapat ataupun kebutuhan dari bawahan. Dan dalam kasus ini, bidan desa justru berdiskusi dengan kader posyandu dan menerima masukan yang menunjukkan pendekatan yang jauh dari gaya diktator. Nah, kemudian lanjut dengan otokratis, ya. Jadi ini merupakan gaya kepemimpinan yang mirip dengan kombinasi antara otoriter dan diktator, di mana seorang pemimpin itu akan membuat semua keputusan sendiri dan tidak memberikan kesempatan bagi anggota timnya untuk berpartisipasi. Nah, dalam soal ini dia menyoroti adanya saling memberikan masukan dan diskusi yang aktif yang tentu saja tidak sesuai dengan kepemimpinan otokratis, dan bidan desa lebih melibatkan kader posyandu daripada sekedar memberikan perintah. Dan kemudian terakhir adanya karismatik, ya. Jadi ini adalah gaya kepemimpinan yang biasanya berfokus pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi dan memotivasi anggota timnya melalui pesona, kemudian visi ataupun kepribadian yang kuat. Nah, meskipun gaya ini mungkin dapat membantu hubungan yang kuat antara bidan dan kader, tapi di sini tidak ada indikasi dalam soal bahwasanya bidan desa menggunakan daya tarik pribadi untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi, fokus dalam soal ini adalah pada diskusi dan kolaborasi, bukan pada inspirasi ataupun motivasi melalui kepribadian seorang pemimpin. Nah, seperti itu Mas Adi jawabannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh Ibu bidan kita. Terima kasih Mas Adi. Baik, siap Bu Deti. Itu Oke. pembahasan soal yang pertama ya, soal yang nomor satu. Jadi jawabannya teman-teman betul berjamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Oke. Sem- Semoga soal nomor dua bisa Ada berjamaah yang mau lagi ya. disanggah, Bu? Mungkin Amin, amin. mungkin di akhir ya Bu ya. Dipahami ya, Bu ya? Ya. Oke, siap. Ya. Lanjut ke soal yang Oke, kita kedua. lanjut. Siap, Bu. Oke. Nah, ini dia soal nomor 2 sudah tampil. Silakan 1 menit dimulai dari sekarang.
Waktunya habis. Jawaban sementara A dan D. Masih A. Oh, A, B, D ya. A, B, D. A, B, D, E. Nah, bener kan soal pertama dimudahin kayaknya nih. Ini nomor 2 langsung beda-beda nih. A, Sudah D, E. sudah beragam ya Mas ya. Iya Bu, sudah beragam. Hampir semua dipilih nih. Cuma C yang nggak dipilih. Modular. Oke, modular ya. Waktunya hampir minus 1 menit yang belum menjawab. Ayo dijawab, jangan bengong-bengong. Silahkan. Sudah minus 1 menit waktunya kita bahas. Silahkan Bu Deti dibantu pembahasannya. Oke, terima kasih Mas Adi ya. Kembali kita fokus kepada pertanyaan yang diminta ya Bu Bidan ya. Yang ditanyakan itu adalah metode pelayanan apakah yang diterapkan pada kasus ini. Nah, tentunya sebelum kita menjawab soal, kita harus memastikan dulu beberapa kata kunci utama yang perlu dianalisis untuk menentukan metode pelayanan apakah yang diterapkan pada kasus tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini kita melihat di dalam soal ada beberapa kata kunci. Yang pertama itu adalah adanya pembagian tugas berdasarkan fungsi. Nah, di dalam soal kita lihat bahwasanya seorang bidan koordinator membagi tugas kepada beberapa bidan desa dengan jelas ya. Misalnya dengan mengidentifikasi ya status imunisasi seluruh ibu hamil, kemudian memberikan penyuluhan kesehatan sesuai dengan hasil pengkajian yang sudah dilakukan. Nah, kemudian kita lihat adanya distribusi spesifik dari tugas yang diberikan oleh bidan koordinator, di mana tugas yang distribusikan bukan berdasarkan atas wilayah ataupun individu tertentu, seperti dalam metode modular ataupun alokasi klien yang ada di dalam option, tetapi sesuai dengan fungsi daripada pekerjaannya. Nah, seperti yang kita lihat di dalam soal, setiap bidan desa menjalankan tugas spesifik yang menjadi bagian dari persiapan akreditasi. Dan kemudian kita lihat adanya ciri utama metode fungsional, di mana dia fokus pada efisiensi kerja. Kemudian pembagian tugas yang jelas dan terorganisir sesuai dengan kebutuhan fungsi pelayanan. Dan ini cocok untuk situasi yang membutuhkan keahlian spesifik untuk setiap aspek pekerjaan seperti persiapan akreditasi yang kita lihat di dalam kasus ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya ya di sini bidan koordinator yang mendapatkan promosi sebagai koordinator posyandu, kemudian adanya kunjungan tim akreditasi dan membagi tugas di beberapa bidan dan mengidentifikasi status imunisasi dan disertai dengan penyuluhan kesehatan sesuai dengan pengkajian. Nah, berdasarkan dari kata kunci dan pemaparan tadi, maka jawaban yang benar itu adalah metode fungsional ya, di mana dia melibatkan pembagian tugas berdasarkan fungsi ataupun jenis pekerjaan tertentu, di mana setiap anggota tim memiliki tanggung jawab secara spesifik sesuai dengan tugas yang diberikan ya. Misalnya bidang koordinator mengidentifikasi status imunisasi TT dan memberikan penyuluhan kesehatan sesuai dengan pengkajian, dan pada akhirnya terlihat dia mendistribusikan secara spesifik sesuai fungsi masing-masing yang merupakan ciri khas dari metode fungsional. Nah, kemudian bagaimana dengan jawaban yang lain yang merupakan jawaban yang tidak tepat?
Nah, kita tahu seperti metode pelayanan tim, dia biasanya mengacu kepada kerjasama di seluruh anggota tim dalam menjalankan tugas secara kolektif, keputusan yang dibuat bersama, dan tentunya anggota tim memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi. Dan kenapa dia salah? Karena tugas dibagi secara spesifik kepada beberapa bidang dan berdasarkan dari fungsi tertentu. Dan tidak ada indikasi bahwasanya seluruh tim bekerja secara kolektif atau saling berbagi tanggung jawab secara menyeluruh. Kemudian primer dengan option B. Ya, dia biasanya mengacu pada pelayanan diberikan oleh seorang petugas kesehatan kepada klien tanpa melibatkan anggota tim lainnya. Dan dalam kasus ini terlihat bidang koordinator melibatkan beberapa bidang desa untuk menjalankan tugas tertentu. Dan tentunya ini menunjukkan pembagian tugas dalam tim, bukan pelayanan primer langsung dari satu bidang. Kemudian modular, ya, biasanya ini mengacu pada pembagian tugas berdasarkan kelompok kerja atau wilayah tertentu. Dan biasanya setiap kelompok itu akan bertanggung jawab atas tugas di area tertentu. Dan di dalam kasus ini, pembagian tugas dilakukan berdasarkan fungsi spesifik, ya, misalnya dengan identifikasi status imunisasi TT dan penyuluhan, bukan berdasarkan wilayah ataupun kelompok kerja sesuai dengan definisi dari metode modular itu sendiri. Nah, kemudian terakhir adanya alokasi klien. Nah, dia biasanya mengacu pada pembagian tugas berdasarkan alokasi pasien ataupun klien tertentu pada setiap tenaga kesehatan. Dan dalam kasus ini, pembagian tugas tidak didasarkan pada alokasi klien tertentu, tetapi pada jenis tugas dan fungsi yang harus dilakukan. Jadi bisa disimpulkan di sini Bu Bidan, kenapa fungsional itu merupakan jawaban yang benar? Karena dia tugas dibagi berdasarkan fungsi spesifik. Setiap bidan desa memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditugaskan. Kemudian dia sesuai untuk mempersiapkan akreditasi, di mana pembagian tugas yang terorganisir sangat penting untuk memastikan semua aspek pelayanan telah dipenuhi. Seperti itu jawabannya Mas Adi. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya itu adalah option D dengan metode pelayanan berdasarkan fungsional. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Bu Deti atas pembahasan soal nomor 2. Ini banyak yang terkecoh ya, karena yang D hanya sedikit, sisanya tuh A kebanyakan. Ah, iya. Terkecoh. Udah Baik, mulai panas nih Mas. mulai panas Bu. Iya Bu, mulai ngebul kayaknya nih Bu. Iya. Baru 2 soal. Kak Aji gimana Kak Aji? Aman nih, masih aman. 1 sampai 2 soal. Yang kedua nggak aman, Kak. Gak aman. Semoga Tapi yang paham ketiga. ya Bu. Iya, Ya, Bu. tapi paham yang dijelaskan ya Iya, perbedaannya Bu, ya di setiap paham. option. Alhamdulillah. Nomor 2 gak aman. Oh iya. Tapi Aduh. Mas Adi, ini Ya. memang soal yang sering diabaikan oleh peserta ujian karena dia lebih fokus kepada kajian klinis seperti kehamilan, persalinan, nifas, padahal ini wajib ada di setiap ujian UKOM. Walaupun persentasenya tidak banyak seperti persentase kajian klinis gitu. Tapi ini sangat penting karena mempengaruhi jumlah jawaban yang benar juga ya Mas ya. Siap, betul Bu. Ya dari pengalaman alumni sebelumnya kan, sebelum kenal sama bimbingan Voko, sebelum ketemu sama dosen di Voko kan gitu Bu. Mereka itu Hmm. lebih suka belajar materi yang sering mereka pelajari di kampus dibandingkan materi yang katanya jarang keluar di UKOM, padahal itu yang membuat mereka akan terkecoh di soal berikutnya gitu Bu. Benar, Makanya benar, benar. kalau dosen Voko seperti Bu Deti memberikan soal yang susah, terus soalnya itu jarang, cuma berapa persen keluar di UKOM. Jadi teman-teman tuh ke apa ya, ke ibaratnya orang orang dikasih suplemen gitu Bu, yang tadinya nggak bersemangat, nggak dapat soal Iya. yang susah, dapat soal di bimbel, pas dapat soal di UKOM, akhirnya mereka tuh kayak ke berikutnya dari 1 sampai 180 tuh dikerjanya jadi lancar. Tapi logikanya ya Bu Iya, Deti ya, benar. kalau kita ngerjain Iya, soal yang sulit 1 2 soal aja akan mempengaruhi soal-soal yang mudah berikutnya begitu. benar. Benar, benar. Jadi Tinggal menutup mata langsung dapat
jawabannya ya Mas ya. Poinnya. Siap, kalau gitu kita akan lanjut ke soal yang ketiga. Semoga teman-teman bunda-bunda terbiasa dengan soal-soal yang rumit seperti ini. Nggak rumit sebenarnya, butuh butuh terbiasa. Silakan. Iya, benar. Soal nomor 3 sudah ditampilkan, dimulai dari sekarang. Iya. Ini soal terkait dengan profesionalisme kebidanan ya Mas ya. Siap. Bagian dari area kompetensi bidan yang ada di UKOM. Oke. Silakan ya Bunda dikerjakan. 5 detik terakhir. Jawaban sementara ada D dan E. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan dicatat di kertasnya dulu. Pertanyaan nanti akan diberikan di akhir ya. Masih D dan E dua option, pelayan dan masyarakat. Yang E teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. Kemarin tuh banyak yang request manajemen rumah sakit mas, manajemen klinis mas. Nah, udah dikasih, udah ditampilkan. Oh ternyata betul, memang perlu diberikan materinya. Nanti bunda-bunda kalau ada request-request, boleh tuh request. Biasanya dulu alumni-alumni yang sebelumnya juga ada yang request ke Bu Deti ya Bu Deti. Habis itu Bu Deti kalau misalnya Iya, benar. menyanggupi akan memberikan gitu. Jadi silakan di request Mm-mm. aja. Bu soal ini Bu saya sulit banget Boleh, Bu boleh Mas. gitu. Boleh Biar Mas. Saya biar sangat senang sekali ya Mas nih. kalau ada request gitu ya Bu. Mm-mm. Jadi apa yang tidak dimengerti semuanya tercakupi. Oke, sudah minus 1 menit. Kalau gitu waktunya kita bahas. Buat teman-teman yang jawabnya lebih dari 1 menit, hati-hati ya, harus terbiasa dengan satu soal 1 menit. Silakan Bu Deti dibantu pembahasannya. Oke, terima kasih Mas Adi. Ya, kembali ya Bu ya, untuk bisa kita menjawab dengan cepat dan tepat, kita fokuskan kepada pertanyaan yang diminta, di mana yang ditanyakan itu adalah kewajiban bidan manakah yang paling tepat pada kasus ini. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk menganalisis soal, kita harus terlebih dahulu memahami beberapa informasi yang diberikan di dalam soal dan mencari hubungan ya informasi yang pertama, kedua dan seterusnya. Nah, seperti yang Ibu lihat ada beberapa kata kunci di sini ya, di mana yang pertama adanya upaya penanggulangan penyakit infeksi menular ya. Kemudian adanya pelaksanaan screening triple E, kemudian adanya keterlibatan kader posyandu yang diselenggarakan lebih kurang selama 5 hari ke depan. Nah, itu adalah kata kunci yang ada di dalam soal. Nah, berdasarkan dari kata kunci tadi, maka jawaban yang tepat itu adalah klien dan masyarakat, ya, di mana klien kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat itu merupakan inti dari peran bidan pada saat dia memberikan pelayanan yang melindungi, menjaga dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta masyarakat. Dan pelayanan ini mencakup screening, edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi dengan pihak lain untuk mencapai hasil kesehatan yang baik. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya terkait kenapa jawaban D itu benar.
Yang pertama itu adalah adanya screening triple eliminasi, ya, di mana dia bertujuan untuk mencegah penularan penyakit infeksi dari ibu ke janin, dan ini termasuk upaya untuk memastikan kesehatan ibu dan janin terjaga, dan terutama dengan melakukan deteksi dan menangani risiko kesehatan lebih awal lagi. Kemudian ada lagi melibatkan kader posyandu, ya, di mana bidan memberdayakan masyarakat melalui kader posyandu yang dijadikan sebagai mitra dalam melaksanakan screening dan edukasi. Dan adanya kolaborasi juga meningkatkan partisipasi daripada masyarakat dan mencerminkan tanggung jawab bidan dalam membangun hubungan kerja yang efektif dengan komunitas. Dan kemudian ada durasi selama 5 hari, ya. Jadi dengan perencanaan yang mencakup waktu pelaksanaan lebih kurang 5 hari, itu menunjukkan bahwasanya kegiatan ini tidak dilakukan secara spontan, melainkan dirancang untuk memberikan manfaat yang signifikan dan terukur bagi masyarakat. Dan hal ini tentunya akan mencerminkan pendekatan profesional dalam memenuhi kewajiban kepada klien dan masyarakat. Sehingga pada akhirnya disimpulkan bahwasanya kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat itu merupakan pilihan yang paling tepat. Karena apa? Karena kegiatan screening triple eliminasi ini secara langsung melibatkan dan memberikan manfaat kepada ibu hamil serta masyarakat yang ada di wilayah kerja ibu bidan yang ada di dalam soal. Dan pendekatan ini tentunya akan mencerminkan komitmen bidan untuk meningkatkan kesehatan secara holistik melalui pelayanan yang efektif, kolaboratif, dan terencana. Nah, kemudian kita kembali dengan option yang tidak benar, ya, di mana ada kewajiban bidan terhadap tugasnya. Biasanya kewajiban terhadap tugas itu mengacu pada pekerjaan rutin yang harus dilakukan bidan sebagai bagian dari tanggung jawabnya sehari-hari, ya, seperti pelayanan kebidanan di klinik, di posyandu, kemudian mencatat data kesehatan ataupun melaporkan hasil pekerjaan. Dan dalam soal ini kegiatan yang dilakukan lebih dari sekedar tugas rutin, ya, di mana ada pelaksanaan screening triple E yang melibatkan kader posyandu, dan itu adalah bentuk kewajiban yang mencakup peran lebih luas dalam kesehatan masyarakat. Kemudian ada lagi profesi, ya. Profesi bidan itu mencakup tanggung jawab dalam menjalankan standar profesionalisme seperti kompetensi, mematuhi kode etik, dan mengikuti beberapa regulasi yang masih berlaku. Nah, kenapa ini dikatakan salah? Karena soal ini tidak menekankan pada aspek profesionalisme bidan secara langsung, tetapi dia lebih kepada peran bidan dalam melindungi klien, ya, serta memberdayakan masyarakat melalui screening dan edukasi. Mas Adi, boleh rehat sebentar, Mas, menunggu azannya selesai. Boleh Bu Deti, boleh, boleh. Terima kasih, Mas Adi. Mohon maaf ya, Bu. Sebentar ya, Bu. Ya, Iya. kita rehat sejenak, teman-teman. Silakan catatannya dirapikan lagi atau ada pertanyaan silakan dilihat lagi, dicek-cek lagi. Yang belum ambil minum silakan minumnya diambil dulu. Bener dua, berarti salah satu ya, Kak Wijanatin. Untuk Bunda Sri bukunya udah dikirim resinya nanti saya fotoin ya Bunda. Ah. Yang teman-teman yang udah pesan lewat Shopee itu lihat statusnya di Shopee ya, udah sampai mana progres perjalanan si buku. Memang dapat buku juga Mas Adi. Bukan dapet Kak. Ini kalau mau Voko itu ada bukunya. Jadi kalau misalnya mau pesen bisa lewat Shopee, bisa manual begitu. Kak Wijanatin. Kirain dapat door prize. Oh, The Fry. Enggak, Kak. Enggak. Nih bukunya yang ini udah lihat belum? Yang ini, Kak. Ada jilid satu, jilid 2. Jilid satu, jilid 2. Kemarin itu, Kak, kayaknya hadir dah Kak Wijanatin itu yang dapat potongan 20.000. 20 orang cuma 15, berarti sisa 5 voucher yang nggak kepake kemarin tuh. Sisa 5 voucher yang nggak kepake.
Yang pesan 15 orang kemarin. Pesan lewat Shopee bagaimana, Mas? Ini pakai link, lewat link. Kak, lihat, Kak boleh lihat contoh bukunya yang gimana? Coba WhatsApp aja ke saya, nanti saya kirim linknya supaya bisa lihat bukunya. Saya mau pesan tapi yaring kantor posnya tidak ada, Kak. Terdekat di sana ada apa, Kak? Kak Wera. Yang terdekat ada apa di sana? Pos Indonesia nggak ada di sana atau JNE? Kak Wera Kobak ini di mana sih? Nah, ininya lokasinya di timurnya di mana? Kak. Kak Nia, nanti linknya saya kirim ya. Linknya saya kirim. Aku dapat voucher, alhamdulillah tuh. Kak Yani dapat harga berapa kemarin, Kak Yani? Coba dapat potongan 20.000 gratis ongkir sama mungkin ada voucher-voucher tuh, silakan diklaim-klaim aja lewat Shopee. Sisa 5 yang kalau misalnya ada yang mau bukunya, nanti vouchernya tuh sisa 5. Kan kemarin disiapin 20. Tapi ternyata yang pesan 15, jadi sisa 5. Jadi buat 5 orang nih, potongan 20.000, pesan lewat Shopee aja, klaim gratis ongkir. Tuh, dari 160 jadi 136 Kak Yeni dapat 2 buku. Bukan satu buku ya, coba lihat di Shopee. 150 satu buku biasanya. Ini 2 buku dengan jumlah soal yang sama. LD 100 apa jumlah soalnya 150, pembahasan juga, terus buku yang kedua juga sama, LD apa soal 150 berikut pembahasannya. Berarti 360 soal plus pembahasan, punya 2 buku. Kan udah mulai mau tryout di kampusnya tuh. Nah, bukunya dipakai buat kalau misalnya lagi kosong sambil baca-baca sambil ngerjain kan enak. Ya kalau ada yang mau tuh silakan WA ke saya, 5 orang doang, tapi 5 orang dapat yang dapat voucher 20.000 sisa kemarin, voucher sisa kemarin. Oke, Mas, kita lanjut, Mas. Siap Bu Deti, silakan Bu. Oke. Kita lanjut ke alasan kita menjawab yang salah ya. Yang selanjutnya itu adalah diri sendiri, kewajiban bidan terhadap diri sendiri. Nah, jadi Ibu Bidan semuanya ya, kewajiban kepada diri sendiri itu biasanya dia mencakup pengembangan kompetensi ya, di mana dia menjaga kesehatan mental dan fisik serta mematuhi kode etik dalam menjalankan profesinya. Nah, kenapa ini salah? Nah, kita fokus kepada soal pada upaya melindungi ibu hamil dan janin dari penyakit menular melalui screening dan edukasi, bukan pada pengembangan ataupun tanggung jawab bidan terhadap diri dia sendiri. Nah, kemudian teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya ya. Jadi kewajiban kepada teman sejawat ya dan kesehatan lainnya ini mencakup kerjasama, kemudian saling mendukung dan menghormati di antara sesama tenaga kesehatan untuk memastikan pelayanan yang diberikan itu adalah optimal. Nah, kenapa ini salah? Karena di dalam soal itu terlihat adanya kolaborasi yang dilakukan lebih kepada kader posyandu yang merupakan bagian daripada masyarakat, daripada teman sejawat ataupun tenaga kesehatan lainnya. Jadi bisa disimpulkan di sini Ibu Bidan, bahwasanya kewajiban bidan yang paling tepat diterapkan dalam kasus ini adalah klien dan masyarakat, di mana screening triple E secara langsung melibatkan ibu hamil yang bertujuan untuk melindungi kesehatan daripada masyarakat, melibatkan kader posyandu, kemudian kegiatan ini sesuai dengan tanggung jawab bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan berorientasi pada klien dan masyarakat. Seperti itu jawabannya, Mas Adi. Baik, siap Bu Deti. Terima kasih pembahasan soal nomor 3. Ini jawabannya nomor 1, 2, 3 D. Jangan sampai yang keempat nanti milih D juga nih. Hmm, Oke, iya, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Silakan Bu Deti, kita lanjut. baik. Terima kasih Mas Adi. Silakan Ibu Bidan.
Ya, soal nomor 4 sudah ditampilkan. Silakan 1 menit seperti biasa dimulai dari sekarang. Silakan boleh diisi jawabannya. Jawaban diawali A, B, B, B lagi, B lagi, B lagi, A dan B ya. Ada C juga, A, B, C. Ayo semangat Bu Bidan, fokus. Sebenarnya kata kuncinya jelas sih Mas. Kata kuncinya udah Bisa, jelas ya Bu. Ha-ha. iya, jelas, jelas sekali. Langsung ketemu nih harusnya jawabannya nih. Mm-mm. Didominasi jawaban B, pemberi pelayanan kebidanan. Dominasi jawabannya. Mm. Ini soalnya dalam ruang lingkup kebidanan komunitas sebenarnya Mas, tapi dia menyentuh sedikit nuansa profesionalisme kebidanan juga sih sebenarnya terkait dengan peran bidan. Siap. Tapi ini biasanya selalu wajib keluar nih Mas. Option yang seperti ini, option yang saya buatkan soal malam ini selalu keluar. Selalu Tinggal keluar. kita memahami beberapa option yang ada secara definisi operasionalnya. Siap. Oke. Sudah minus 1 menit 35 detik. Kalau gitu waktunya kita bahas. Silakan Bu Deti, dibantu pembahasannya. Oke, terima kasih Mas Adi. Ya, jadi Ibu perlu memahami beberapa option yang saya buatkan soalnya Bu ya, sehingga pada akhirnya nanti tinggal Ibu menyesuaikan ya, menyesuaikan beberapa informasi ya, karena kita juga harus memahami terlebih dahulu informasi yang ada di dalam soal dan kemudian kita mencarikan hubungan antara soal dan pertanyaan sehingga pada akhirnya kita bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Oke, kita fokus di sini. Dia meminta peran bidan manakah yang diterapkan pada kasus di sini. Nah, sehingga pada akhirnya kita mencari kata kunci, ya, kata kunci yang ada di dalam soal. Di sini terlihat ya secara konteks klinisnya bahwasanya seorang pasien ya dia menunjukkan gejala pusing, lemah, cepat mah, astagfirullahaladzim, cepat lelah sariawan dan tentunya dia memiliki kadar Hb ya 10 gram per dl yang mengidentifikasi si pasien mengalami anemia ringan. Dan tentu saja kondisi ini membutuhkan tindakan langsung seperti pemberian suplemen zat besi ataupun vitamin. Kemudian edukasi dan rekomendasi pola makan yang kaya asupan zat besinya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada lagi pemeriksaan fisik, di mana kita lihat untuk tekanan darah, denyut nadi, dan pernafasan, membantu bidan menilai stabilitas daripada kondisi si klien. Kemudian kadar Hb ini menjadi acuan utama untuk mengidentifikasi dan menangani anemia yang dialami oleh si pasien. Kemudian dari segi tindakan, kita lihat di sini bidan memberikan dan memantau terhadap intervensi yang diberikan. Jadi pada akhirnya di sini dengan mengatasi keluhan klien untuk mencegah komplikasi kehamilan seperti anemia berat dan dampak pada kesehatan ibu dan janin,
serta memberikan perawatan dan edukasi yang holistik untuk meningkatkan kesejahteraan ibu selama hamil. Ya, jadi dipastikan di sini dengan intervensi bidan ya sesuai dengan pengkajian yang sudah dilakukan, maka bidan memberikan asuhan sesuai dengan pengkajian yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan kalau kita kaitkan dengan beberapa option yang ada, maka dia lebih mengarah kepada pemberi pelayanan kebidanan. Karena apa? Karena di sini terlihat peran utama bidan yang berfokus pada pemberian asuhan langsung kepada klien berdasarkan hasil pengkajian ya dan kebutuhan kesehatan individu. Kemudian bidan bertanggung jawab juga untuk memberikan tindakan medis, edukasi dan perawatan yang relevan dengan kondisi si klien. Sehingga pada akhirnya disimpulkan jawaban yang tepat itu adalah pemberi pelayanan kebidanan karena dia fokus pada kebutuhan kesehatan daripada si pasien berdasarkan keluhan dan pengkajian klinis itu terlihat pada saat bidan memberikan asuhan sesuai dengan pengkajian. Dan memberikan asuhan tentunya berhubungan dengan tindakan medis dan edukasi yang bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu hamil, kemudian mengurangi resiko komplikasi dan memastikan kehamilan dapat berjalan dengan aman. Nah, bagaimana dengan penjelasan opsi yang lainnya? Pada opsi A, ada penyuluh dan konselor. Biasanya dia berfokus pada pemberian edukasi atau informasi terkait dengan kesehatan, serta membantu klien dalam hal pengambilan keputusan yang terbaik berdasarkan dari pemahaman mereka. Dan alasan ini salah, meskipun bidan dapat memberikan penyuluhan dan konseling, fokus utama pada kasus ini adalah memberikan asuhan langsung berdasarkan dari pengkajian. Sehingga penyuluhan ataupun konseling tidak menjadi peran utama pada situasi ini. Nah, kemudian pengelola pelayanan kebidanan dengan option C. Kenapa dia salah? Ya, karena pada kasus ini dia berfokus pada penanganan individu atau ibu hamil secara langsung, bukan pada pengelolaan sistem pelayanan kesehatan di komunitas. Karena biasanya untuk option C ini dia berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, dan evaluasi pelayanan kesehatan secara menyeluruh untuk masyarakat. Kemudian ada lagi pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik. Ya, dia biasanya berperan dalam mengajar, kemudian melatih ataupun membimbing mahasiswa kebidanan atau tenaga kesehatan lainnya dalam situasi klinis. Dan di dalam soal ini tidak ada indikasi bahwa bidan sedang mendidik ataupun membimbing pihak dalam situasi ini, karena dia fokus pada pemberian asuhan langsung kepada klien ataupun pada ibu hamil. Kemudian yang terakhir ya dengan pilihan penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan. Nah, biasanya pada pilihan ini dia fokus pada memberdayakan masyarakat termasuk perempuan untuk terlibat dalam kegiatan kesehatan yang kolektif. Dan dalam kasus ini tidak terlihat adanya keterlibatan masyarakat dan aktivitas pemberdayaan karena dia fokus pada ibu hamil dan kebutuhan kesehatannya ya. Jadi berdasarkan daripada kata kunci yang ada di dalam soal dan pemaparan tadi bisa kita fokuskan bahwasanya pemberi pelayanan kebidanan itu diakibatkan karena asuhan langsung kepada klien berdasarkan pengkajian klinis, melibatkan tindakan medis dan edukasi serta sesuai dengan kebutuhan ibu hamil untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan kesehatan selama kehamilan berlangsung. Seperti itu Mas Adi jawabannya. Baik, siap. Terima kasih Bu Deti untuk pembahasan soal yang keempat. Jawaban yang betul adalah yang B dan sudah banyak tadi yang B. Kita lanjut Iya. soal nomor 5, Bu Deti. Oke, siap Mas Adi. Semangat Ibu Bidan. Ayo, ini mungkin ini juga sering keluar Mas Adi ya. Siap. Eng. Oh iya, soal etik ya. Silakan Iya, 1 benar. menit. 1 menit dimulai dari sekarang.
Nanti ibu bidannya harus memahami beberapa pilihan Siap. yang ada di dalam optionnya, harus paham loh Mas. Walaupun dia berbahasa Inggris, kalau kita kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia sih bisa sih Mas, tapi pengertiannya jadi aneh, Jadi beda ya, Bu. jadi beda. Siap. Jadi nggak bisa di ini, nggak bisa kita terjemahkan. Takutnya nanti informasinya beda. Oke, hati-hati Bu Bidan jawabannya. Yang dipilih A, B, C, D ya. Oh, Ayo E semangat juga. Ibu. Iya ada. Ya, A, B, C, D, E semua ya. Iya. Coba ada yang itu tambah D, E, F berarti semua benar. Ah. Dipilih yang semua benar. Eh, Ini harus dicatat ini Bu, karena ini selalu keluar nih Mas Adi. Etik Siap. ini, dia wajib keluar ini. Tapi bukan berarti dengan soal yang sama ya Mas Adi ya, tapi Siap. pilihan optionnya selalu keluar. Pilihan optionnya selalu keluar. Jadi harus kita tahu fidelity itu apa, veracity Mm-mm, apa, autonomy apa gitu. mm-mm. Fidelity menepati janji, veracity kejujuran. Ot- Oh, hebat ot- Mas Adinya. Bidin Mas Adi ya. saya bidin Bu, iya sampai apal Bu. Bidin. Sampai Otonomi, apa? otonomi membuat Confident? otonomi memberikan hak kepada pasien Iya gitu. benar. Confident itu menjaga apa ya, kerahasiaan ya Bu. Iya benar. Menjaga kerahasiaan. Hebat Mas Adinya. Jangan-jangan Mas Adi juga mencatat ya penjelasan dari kitanya ya. Kan Foko itu kan minta setiap dosennya itu minimal satu soal etik Bu. Ya jadi apal aja Bu. Iya. Jadi apal. Nah, maka itu saya bukan bidan terus menghafal jadi paham tuh. Iya, Tinggal iya. di apa dicocokin sama kasusnya yang terjadi apa. Udah tinggal gitu berarti kan Bu ya? Mm. Ya, tapi yang harus dipastikan di sini Mas Adi udah min apa? Udah ini ya jamnya angkanya. Oh, udah minus Udah 2 menit. minus 2 menit. Iya. Baik Bu Deti, silakan Bu dibantu pembahasannya Bu. Oke, terima kasih Mas Adi ya. Seperti yang kita lihat di dalam soal Ibu Bidan, yang ditanyakan itu adalah prinsip etik apakah yang diterapkan ya. Jadi bedakan antara yang diterapkan dengan yang tidak diterapkan. Nah, biasanya terkecohnya di sana Mas Adi. Kemudian pelanggaran prinsip etik apakah yang terjadi pada kasus ini. Nah, jadi bisa terkecoh. Jadi harus hati-hati ya. Jadi karena apa? Karena di beberapa option ini ya dia bisa menjadi suatu pelanggaran, bisa menjadi sesuatu hal yang diterapkan. Nah, jadi kebanyakan terkecohnya di sana. Nah, kita fokus kepada kata kunci yang ada di dalam soal, ya. Seperti yang kita lihat di sini, adanya, ya, adanya resiko, ya, adanya resiko. eh Kita dulu, saya ngambil nafas dulu. Di sini kita lihat bahwasanya seorang bidan ya melakukan PWS KIA ya itu merupakan kata kunci PWS KIA, pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak. Kemudian di sini terlihat juga adanya ditemukan 11 dari ibu hamil trimester 1 dia mengalami cake ya kurang energi koronik. Kemudian ada lagi IMT yang kurang dari 18,5 kg
dan adanya koordinasi dengan lintas program KIA yang direncanakan untuk melakukan penyuluhan kesehatan. Dan penyuluhan kesehatan pun yang dilakukan itu adalah terkait dengan asupan energi dan zat gizi yang dimulai sejak masa remaja sampai masa kehamilan. Nah, seperti yang kita lihat ya, opsi yang paling tepat itu adalah opsi non malefisiensi ya dengan opsi E. Karena di sini biasanya prinsip etik ini yang mengharuskan kita sebagai tenaga kesehatan ya dia selalu eh, menghindari tindakan yang dapat menyebabkan kerugian ataupun bahaya bagi klien. Jadi dia berupaya untuk menghindari. Dan biasanya prinsip ini berfokus pada kewajiban untuk tidak merugikan pasien atau membuat kondisi mereka menjadi lebih buruk lagi. Dan dalam konteks pelayanan kebidanan, prinsip ini mendorong kita untuk bertindak dengan cara yang tidak akan menambah risiko bagi ibu hamil ataupun janin. Nah, kenapa alasan ini benar? Kita lihat ya. Resiko KEK dan IMT rendahnya pada ibu hamil yang ada di dalam soal. Yang biasanya kalau seandainya kondisinya seperti itu menunjukkan adanya kekurangan gizi yang dapat meningkatkan resiko kesehatan baik ibu maupun janin. Dan ibu hamil dengan kondisi seperti ini tentunya dia akan berisiko mengalami komplikasi selama kehamilan. Misalnya anemia, pertumbuhan janin terhambat, ataupun kelahiran prematur ya. Dan dengan memberikan penyuluhan tentang pentingnya asupan energi dan zat gizi sehingga terlihat bidan berusaha untuk memperbaiki kondisi gizi ibu hamil dan mengurangi resiko tersebut. Dan tindakan ini akan berfokus pada mengurangi bahaya yang mungkin terjadi akibat kekurangan gizi. Dan kemudian adanya penyuluhan gizi untuk mencegah kerugian kesehatan. Nah, penyuluhan gizi yang dilakukan itu adalah bentuk intervensi yang bertujuan untuk mencegah dan meminimalkan kerugian kesehatan, baik itu pada ibu hamil ataupun pada janin. Dan non-mal efisiensi ini, dia akan mendorong tenaga kesehatan, khususnya bidan, untuk melakukan tindakan yang tidak menyebabkan kerugian lebih lanjut. Nah, dalam hal ini kita terlihat melihat adanya edukasi pola makan yang sehat ataupun pengaturan asupan zat gizi yang sangat penting untuk menghindari resiko kesehatan yang lebih besar bagi ibu dan janin. Dan dengan pendekatan ini, dengan kita membantu ibu hamil untuk menjaga kesehatannya lebih optimal, ini potensi masalah kesehatan yang tentunya dapat mempengaruhi kehamilan. Jadi dipastikan di sini bahwasanya prinsip non malfesensi ini sangat tepat diterapkan dalam kasus ini karena bidan bertindak untuk menghindari bahaya yang disebabkan oleh kekurangan gizi dengan memberikan edukasi gizi yang tepat bagi ibu hamil. Dan tentu saja ini akan membantu memitigasi resiko kesehatan dan memastikan keselamatan ibu hamil serta janin. Ya Bu Bidan ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah option E dengan non-mal efisiensi. Nah, bagaimana dengan option yang lainnya yang dianggap salah atau tidak benar? Jadi fidelity ini dia merujuk pada kewajiban untuk tetap setia ya dan menjaga komitmen terhadap hubungan profesional seperti menjaga janji ya atau memenuhi kewajiban dalam hubungan dengan klien. Nah, jadi alasan ini kenapa jawabannya salah? Meskipun bidan memiliki kewajiban profesional untuk menjaga kepercayaan, maka aspek fidelity ini lebih terkait dengan kejujuran seperti yang disampaikan oleh Mas Adi tadi dalam hubungan profesional dan melaksanakan komitmen daripada dengan edukasi ataupun penyuluhan terkait gizi yang ada di dalam soal. Kemudian veracity, ya. Veracity berkaitan dengan kejujuran dan kebenaran dalam menyampaikan informasi kepada klien. Hal ini tentunya akan melibatkan beberapa informasi yang akurat dan jelas tentang kondisi kesehatan, pengobatan, dan intervensi medis yang diberikan kepada pasien.
Nah, kenapa dikatakan ini salah ya? Walaupun bidan mungkin memberikan informasi yang benar selama melakukan penyuluhan, tetapi ini bukan fokus utama dalam konteks yang diberikan. Fokus dalam soal ini terlihat pada penyuluhan gizi untuk ibu hamil yang memiliki cake, yang lebih terkait dengan prinsip etika lainnya. Kemudian ada lagi otonomi, ya. Dia biasanya merujuk kepada hak klien untuk membuat keputusan atas diri mereka sendiri berdasarkan informasi yang diberikan oleh nakes. Dan ini biasanya mencakup akan hak untuk menerima ataupun menolak asuhan yang diberikan oleh ibu bidannya ataupun tenaga kesehatannya. Nah, kenapa ini salah? Meskipun bidan telah menyediakan informasi penting kepada ibu hamil, soal ini lebih mengarah kepada penyuluhan gizi, bukan pada pengambilan keputusan langsung kepada klien ataupun ibu hamil. Sehingga pada akhirnya, prinsip otonomi ini lebih berfokus pada pengambilan keputusan yang bebas tanpa adanya paksaan dari tenaga kesehatan ataupun bidan. Kemudian confident yang terakhir ya, dia biasanya merujuk pada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diterima dari si klien ataupun ibu hamil dan tidak membagikan informasi pribadi tanpa izin dari si klien. Nah, kenapa ini dianggap salah? Karena di dalam soal tidak ada indikasi yang seperti itu, yang mengarah pada pelanggaran kerahasiaan ataupun pembahasan informasi pribadi daripada si klien yang harus dijaga kerahasiaannya. Fokus soal lebih pada upaya penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat ya. Jadi bisa disimpulkan di sini Ibu Bidan semuanya, prinsip etik yang paling tepat diterapkan dalam kasus ini adalah non-malefisiensi. Karena apa? Karena bidan berupaya untuk menghindari bahaya yang dapat timbul akibat kurangnya asupan gizi pada ibu hamil dengan cake, serta memberikan penyuluhan kesehatan untuk memperbaiki status gizi ibu hamil yang ada di dalam soal. Seperti itu jawabannya Mas Adi. Semoga Ibu bidan kita puas menerima penjelasan dari sayanya terkait dengan soal nomor 5. Baik, siap. Terima kasih Bu Deti pembahasan soal nomor 5. Jawaban betulnya adalah yang B. Banyak yang udah betul tapi banyak juga yang masih terkecoh di soal etik. Gak apa-apa, setiap dosen itu akan membawakan soal etik. Jadi teman-teman akan terbiasa ya. Lanjut Bu Deti di soal nomor 6. Oke, siap Mas Adi. Soal nomor 6 sudah ditampilkan. 1 menit, silakan dimulai dari sekarang. Pusing kode etik. Nggak boleh pusing, Bu. Jangan tanamkan diri bahwasanya kita tidak bisa, tapi justru saya bisa. Benar ya Mas Adi ya? Mana Mas Adinya? Benar Bu. Waktunya sudah habis. Pusing kode etik. Iya benar. Pusing. Jangan pusing tuh katanya Bu Deti. Nggak Jangan. boleh, Gak nggak boleh. boleh, Yang nggak kode-kode boleh. itu Harus emang bisa. pusing. Tapi kalau udah paham kodenya, nah, kode itu bikin pusing. Tapi kalau udah paham kodenya, jawabannya ada Mm-mm. A, C, E. A, C, E, A, C, E. AC, ACE ya. A itu kardiotografi, Mas. CTG. Radiografi C. Banyakan yang C yang milih nih, USG transvaginal. Iya, Yang C. transvaginal ya. Melalui vaginal. Trans. Oke, masih A, C, E ya. 3 option nih. AC.
Berarti dianggap nih Kalau ACI. HCI itu AC itu tempat, iya, AC itu biasanya tempat jualan properti ya Mas ya, perlengkapan gitu ya AC. AC Hardware, Bu. AC Iya, Hardware. Iya, beli beli kursi, beli hardware. apa di situ ada tuh. Ah, jadi promosi Hmm, itu. iya, Udah ganti logo, Bu, itu dia. Ganti iya udah logo. ya. Oke, Mm. udah minus Mas satu Oh ya, menit. sudah minus 1 menit. Silakan Bu Deti di pembahasannya. Oke, terima kasih Mas Adi ya. Kita kembali ya. Dalam menganalisis soal, kita tentunya akan merinci beberapa komponen penting dan relevansinya. Dengan demikian, kita akan memahami bagaimana cara kita menganalisis berdasarkan kata kunci yang ada. Yang pada hari ini yang ditanyakan terkait dengan jenis pemeriksaan penunjang yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut ataupun kasus di atas. Nah, berdasarkan kata kunci yang ada di dalam kasus, terlihat adanya gumpalan darah keluar dari jalan lahir. Ya, itu adalah kata kunci utama. Kemudian diikuti dengan nyeri perut bawah, kemudian muka pucat, ya. Kemudian jaringan konsepsi yang menonjol dari ostium uteri externum yang dapat mengindikasikan keguguran ataupun abortus incomplete ya. Jadi berdasarkan dari gejala-gejala di atas, sepertinya pasien mengalami keguguran incomplete, abortus incomplete yang sedang berlangsung, di mana sebagian dari jaringan konsepsi masih tertinggal di dalam rahim dan sebagian keluar melalui jalan lahir di usia kehamilan kurang dari 20 sampai 22 minggu berdasarkan referensi yang ada. Nah, kemudian kita seperti yang kita lihat di sini ya, eh, seperti kata kunci yang saya sampaikan tadi, tentunya dia mengarah kepada jenis pemeriksaan dengan metode USG transvaginal ya. Karena apa? Karena dia merupakan metode pemeriksaan yang paling tepat karena dapat memberikan gambaran yang jelas terkait dengan kondisi rahim dan janin. Dan pada usia kehamilan 16 minggu ini, pemeriksaan ini memungkinkan untuk menilai sisa jaringan konsepsi yang mungkin tertinggal setelah dia mengalami keguguran ataupun abortus incomplete. Nah, seperti yang kita ketahui dari manfaatnya, ya, melakukan identifikasi posisi janin dan apakah masih ada sisa jaringan konsepsi di dalam rahim yang sering terjadi pada kasus abortus incomplete. Kemudian dia juga membantu mengkonfirmasi apakah dia mengalami abortus secara lengkap atau ada jaringan yang perlu dikeluarkan. Yang penting untuk mencegah infeksi dan perdarahan lanjutan. Kemudian dia juga menilai kondisi rahim dan mendeteksi jika ada komplikasi lain seperti perdarahan yang berat yang tentunya akan membutuhkan penanganan segera. Dan dengan gejala yang ditunjukkan oleh pasien yang ada di dalam soal, maka USG transvaginal ini sangat penting untuk memastikan diagnosis si ibu mengalami abortus incomplete dan merencanakan perawatan selanjutnya. Sehingga disimpulkan ini merupakan jawaban yang tepat karena pemeriksaan ini sangat diperlukan dalam kasus ini untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap terkait dengan kondisi kehamilan, membantu dalam menegakkan diagnosis yang tepat, dan menentukan pengolahan medis yang tepat. Nah, kemudian bagaimana dengan opsi yang lain ya, CTG ataupun kardiotografi ya. Biasanya ini digunakan untuk memantau detak jantung janin dan kontraksi rahim pada kehamilan yang lebih lanjut, terutama pada trimester ketiga. Nah, dalam kasus ini kehamilan berada di usia 16 minggu dan karena kemungkinan dia mengalami abortus incomplete, maka penggunaan CTG tidak tepat untuk memeriksa kondisi janin dalam tahap ini. Nah,
Kemudian tes kehamilan, ya. Tes kehamilan hanya mendeteksi keberadaan kadar HCG dalam urin ataupun darah untuk memastikan apakah pasien hamil atau tidak. Nah, pada kasus ini, tes kehamilan sudah tidak diperlukan karena pasien sudah pasti hamil berdasarkan anamnesis dan hasil fisik yang menunjukkan tanda-tandanya abortus yang sedang berlangsung. Dan tes kehamilan tidak memberikan informasi lebih lanjut terkait dengan kondisi pasien. Kemudian adanya pemeriksaan kadar HCG, ya. Ini juga merupakan jawaban yang salah karena biasanya ini berguna untuk menilai apakah ada penurunan kadar HCG yang sesuai dengan kejadian abortus ini. Namun tidak secepat dan seefektif USG yang dapat memberikan gambaran langsung terkait dengan kondisi rahim dan janin. Nah, selain daripada itu, kadar HCG yang dapat tetap tinggi meskipun terjadi keguguran, sehingga tidak memberikan informasi yang jelas dalam kasus ini. Nah, kemudian terakhir pemeriksaan darah lengkap, ya. Ini juga jawaban yang salah karena biasanya dia memberikan informasi tentang jumlah sel darah merah, kemudian hemoglobin ataupun trombosit yang biasa menunjukkan tanda anemia ataupun perdarahan, tetapi di sini dia tidak memberikan informasi spesifik terkait dengan keadaan janin ataupun kondisi rahim yang membutuhkan penanganan segera. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan setelahnya, ya, terutama jikalau ada indikasi perdarahan berat ataupun anemia, tetapi tidak tepat untuk menegakkan diagnosis utama seperti yang diinginkan pada soal nomor 6 ini. Jadi bisa disimpulkan Bu Bidan, USG merupakan pemeriksaan penunjang yang paling tepat karena dia memberikan gambaran langsung tentang kondisi rahim, janin, dan sisa jaringan konsepsi. Seperti itu Mas Adi, jawabannya option C. Oke, siap. Terima kasih Bu Deti. Jawaban betulnya adalah yang C. Sudah banyak yang jawabannya betul juga, tapi beberapa masih ada yang kurang tepat. Tinggal soal terakhir, Ayo fokus, fokus, fokus. Silakan Bu Deti, kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, baik Mas Adi. Oke, soal terakhir sudah tampil. 1 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, masih beragam ya Mas Adi? Siap Bu, masih menunggu nih Bu, belum diisi. Hmm. Sepuluh detik terakhir. Boleh langsung dijawab jika sudah ketemu jawabannya. Kita cek jawabannya. Ada C juga 1. Nggak ada A ya Mas ya? Sementara belum ada nih Bu. C Kalau sama ada E. kan, ya kalau ada kan bisa E, A. Iya ya, A. Kayak nonton Wali dulu zaman-zaman masih ada inbox. Tuh ketawa ibunya Wijanatin. Kenapa ketawa ibu? Mana ibu A. Wijanatinnya? Tapi Bu Deti tahu acara inbox gak sih Bu? Yang zaman dulu. Ya tahu ya dulu Tahu ya ya? inbox di Iya tuh SCTV dulu ya Mas. saya tuh masih Mm-mm. SD dulu Bu. Nah, inbox ada di samping sekolah saya. Kalau istirahat nonton inbox Oh, Bu, satu kelas. oh Terus akhirnya gitu. gak balik ke Oh, kelas, gak belajar dulu. Zaman-zaman sekolah. Biasa aja Bu Deti. Oke, sudah iya. sudah minus 1 menit nih. Silakan Bu Deti, boleh langsung kita bahas. Oke, terima kasih Mas Adi ya.
Oke, ini terkait dengan pendidikan kesehatan, ya, pendidikan kesehatan. Jadi memang soal yang muncul pada hari ini memang jauh sekali ya, Mas, ya, dari rencana asuhan, kemudian langkah awal, langkah selanjutnya, benar nggak, Mas? Asuhan kebidanan mana yang lebih tepat, diagnosis apa yang paling mungkin. Nah, sampai saya sampai hafal loh, Bu Bidan, pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan muncul, ya. Tapi bukan menutup kemungkinan pertanyaan yang saya buat sekarang ini tidaklah penting karena itu merupakan pertanyaan yang selalu muncul di dalam soal. Oke, untuk menganalisis soal, tentunya kita perlu mempertimbangkan gejala yang dialami oleh pasien dan memilih pendidikan kesehatan yang paling relevan berdasarkan kondisi yang ada di dalam soal. Gejala itu diberikan terlihat di dalam soal di mana adanya gelembung air keluar dari jalan lahir, ya. Jadi ini menunjukkan kemungkinan adanya kehamilan mola, ya, molar pregnancy, di mana terdapat perdumpuhan jaringan abnormal dalam rahim yang menyerupai anggur. Karena terlihat ya ada gumpalan jaringan konsepsi menyerupai anggur. Kemudian diikuti dengan mual muntah yang melebihi 12 kali per hari, ya. Jadi gejala ini mengidentifikasi hiperemesis gravidarum yang umumnya terjadi pada trimester pertama. Kemudian diikuti dengan penyakit MAH. Ini menunjukkan adanya masalah pencernaan yang mungkin akan mempengaruhi kondisi kehamilan. Kemudian ditambah lagi dengan tekanan darah yang tinggi, ya, yang menunjukkan adanya kemungkinan hipertensi dalam kehamilan yang perlu dikelola dengan baik. Kemudian TFU menunjukkan kehamilan yang normal pada usia kehamilan 12 minggu, namun terkait dengan keluhan lainnya. Kemudian ada lagi gumpalan jaringan konsepsi yang menyerupai anggur. Ini adalah ciri khas dari kehamilan mola, di mana terdapat pertumbuhan jaringan yang abnormal dan bisa berisiko menyebabkan perdarahan dan komplikasi lainnya. Jadi berdasarkan daripada kata kunci tadi, maka jawaban yang tepat itu lebih mengarah kepada kehamilan mola dan resiko komplikasinya. Ya, nah seperti yang kita ketahui bahwasanya kehamilan mola ini merupakan kondisi yang ditunjukkan dengan adanya jaringan konsepsi yang anormal yang menyerupai anggur yang terlihat pada hasil pemeriksaan fisik yang ada di dalam soal. Nah, biasanya terdapat gejala seperti mual dan muntah, perdarahan, kemudian dan ini dinyatakan benar dengan option option E, ya, Nah, karena gumpalan jaringan konsepsi yang menyerupai anggur ini merupakan indikator utama kehamilan mola dan kondisi ini membutuhkan perhatian medis segera karena ini akan berisiko menyebabkan perdarahan berat dan komplikasi seperti preeklamsi ataupun hipertiroidisme. Nah, kemudian kehamilan mola juga memerlukan pengolahan yang hati-hati termasuk pengangkatan jaringan mola serta pemantauan kondisi pasien setelahnya. Jadi edukasi ini tentang resiko komplikasi ini sangat penting untuk mencegah masalah ini lebih lanjut lagi. Jadi dipastikan bahwasanya kehamilan mola ini ya sering muncul termasuk dengan mual muntah yang berat, perdarahan dari jalan lahir dan ditambah dengan beberapa tanda dan gejala yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana dengan option yang lainnya terkait dengan pola makan sehat? Ini tidaklah tepat karena tidak langsung relevan dalam menangani kehamilan mola. Nah, fokus utama di sini adalah penanganan medis terhadap kehamilan mola dan komplikasinya, bukan hanya diet saja. Kemudian pentingnya istirahat total. Ya, jadi ini mungkin bermanfaat dalam beberapa kondisi, namun tidak cukup untuk mengatasi kehamilan mola yang memerlukan pengolahan medis seperti pengangkatan jaringan mola itu sendiri. Kemudian adanya bahaya intervensi hipertensi dalam kehamilan. Ya, meskipun hipertensi pada pasien ini terdeteksi, yang lebih mendesak adalah penanganan kehamilan mola yang merupakan kondisi yang lebih kritis dan memerlukan tindakan medis sesegera mungkin. Kemudian option D, ya, adanya edukasi tentang tanda-tanda infeksi. Ini juga tidak relevan karena masalah utama dari pasien adalah kehamilan mola dan bukan infeksi. Sehingga pada akhirnya penanganannya harus lebih fokus pada
penanganan kehamilan muda. Jadi dipastikan di sini, Mas Adi dan Ibu Bidan se-Indonesia, edukasi tentang kehamilan mula dan risiko komplikasi merupakan pilihan yang tepat karena kondisi ini memerlukan perhatian medis segera untuk mencegah komplikasi serius. Dan edukasi ini penting untuk pemahaman pasien dan pengelolaan yang sangat tepat. Seperti itu Mas Adi jawabannya. Siap. Baik, siap. Terima kasih Bu Deti. Soal nomor 7 selesai juga dibahas. Alhamdulillah sudah selesai lancar, nggak ada hambatan. Silakan waktunya diketik betul berapa malam ini. Kak Wijanatin betul 5 berarti salah 2. Meningkat atau turun nih dari malam sebelumnya? Kak Astuti betul 6, betul 6, betul 6. Ih, Kak Suara. Ya, ada yang 7. 7 ada tuh Mas. Iya, Kak Suara tuh Bu betul 7. Alhamdulillah berarti fokus nih. Kak Melinda telat masuk. Ah iya ya. Telat masuk nih sayang nih. Betul berapa berarti itu? Betul 6, betul 4, betul 5 tetap bertahan berarti betul 6, Iya. betul 5. Turun karena etik profes. Iya iya iya. Kak Wijanatin Nggak tenang. apa-apa. Kita biasakan di sini ya. Betul 5 meski telat masuk keluar Mm-mm. masuk Zoom gegara jaringan. Betul 4 yang soal nomor 1 ketinggalan. Ada inpartu. Oke, Tapi setidaknya melebihi dari 50% itu udah bagus loh udah Mas. bagus. Kalau kita bahas dengan area kompetensi ya yang kita bahas pada malam hari ini ya. Karena memang ini jauh sekali dari kajian klinis kebidanan. Udah hebat ibunya, Masya Allah. Siap. Betul 5 lomba peningkatan 1 ya alhamdulillah ya ini baru beberapa kali pertemuan tapi udah mulai berasa ya Mm-mm. manfaat dan apa ya progres belajarnya begitu. Baik teman-teman bunda-bunda sekalian bagi yang ingin meninggalkan Zoom boleh lebih dulu boleh meninggalkan Zoom tapi absen dulu ya jangan lupa absen. Jangan lupa absen, absennya saya kirim. Baik, kalau gitu soal etik susah di Merauke sudah jam 11 jadi telat masuk harus lebih mendalami etik profesionalisme. Iya, Kak Iko, Mm-mm. benar. Mm-mm. Harus, Bener. harus. Karena walaupun soal etik itu keluar cuma 7 butir di Ukom, seandainya 2 soal etik kita kerjain di soal-soal awal, itu akan mempengaruhi fokus kita di soal-soal selanjutnya. Begitu ya. Jadi Mm-mm. jangan sampai deh nggak paham atau tidak menguasai tiap-tiap materi. Baik, karena sudah menunjukkan jam 20.35, perwakilan aja ya, perwakilan aja karena waktunya ini udah habis sebetulnya udah lewat 18 menit. Kalau gitu Bu Deti boleh ya Bu satu orang aja Bu Boleh. perwakilan. Ha, Boleh. siapa yang mau bertanya perwakilan? Ada yang mau bertanya perwakilan? Mas Adi izin tanya. Boleh, Ibu. Kak siapa ini tadi ya? Ibu Silakan. Deti, mohon Iya. maaf untuk Iya. yang kasus-kasus soal kode etik kan memang kalau menurut saya sendiri itu minim banget ya Bu ya. Nah, salah Mm-mm. satunya kemarin memang banyak Bu yang masuk di UKOM TO Mm-mm. kemarin, salah satunya itu kasus yang kode etik Mm-mm. itu. Nah, Mm-mm. dia membuat kayak soal cerita Bu, salah satunya itu kayak Mm-mm. diagnosa. Kalau Mm-mm. kalau diagnosa itu merahasiakan dia masuknya ke confident atau ke yang satu ya Bu ya, yang fidelity gitu Bu. Yang mana, Merahasiakan Bu? diagnosa pasien. Merahasiakan. Merahasian itu lebih ke, coba kita lihat lagi ya. Merahasiakan itu dia lebih ke confident Oh, menurut saya, Bu. Confident. oh iya, berarti ke confident ya Bu Mm-mm. ya. Iya, Karena saya tergantung. Mm-mm. Sebenarnya tergantung tergantung penulis soal mengarahkan ya Bu ya, karena seperti yang saya sampaikan, tidak semua dari prinsip etik itu benar dan tidak juga salah, karena dia menyesuaikan soal. Terkadang fidelity ini juga baik pada saat dia bertemu dengan soal gimana cara menjelaskan ya. Eh, ya tergantung dari pertanyaan karena misalnya confident ada di beberapa soal justru ibu bidannya itu melakukan pelanggaran ya confident ada. Jadi kalau misalnya seperti yang ibu sampaikan dia lebih ke confident biasanya. Nah, iya Bu Deti, di situ kami yang masih kurang untuk
pemahamannya masuk ke Hmm. kasus yang mana ini kira-kira di situ sih Bu Deti kekurangan saya ya menurut saya Iya. Bu. Oke, tunggu sebentar saya kalau tidak salah. Nggak apa-apa ya Mas Adi, sebentar. Saya pernah membuatkan soal tentang confident. Ya, sebentar. Saya lanjut. Mungkin secara confident. eh, di mana ya? Atau mungkin eh di soal di pertemuan berikutnya ya Mas Adi ya. Siap. Disajikan begitu, Bu. Ya, ya tentang confident seperti yang disampaikan ya di tanggal insya Allah Ibu tanggal 27 saya 27. masih diberikan amanah sama Mas Hadinya untuk memberikan eh, soal ya. Nanti saya Ibu maunya confident ya. Sebenarnya sih bukan hanya confident Bu, jadi Oke. kayak lebih ke ini masuk ke fidelity, kuncinya apa gitu loh Bu, karena kasus soal itu Bu kalau yang kode etik Mm-mm. tuh Mm-mm. agak nyaru ya Bu ya. Jadi Mm-mm. kemarin tuh soalnya gini Bu, misalkan ada pasien nih dia punya penyakit IMS kayak HIV Bu, tapi dia nggak mau Iya. keluarganya sampai tahu, Mm-mm. sedangkan keluarga tersebut meminta Mm-mm. bidannya menanya dia sakit apa gitu. Nah, kita sebagai bidan itu Mm-mm. masuknya kemana gitu Bu, sikap kita kode etiknya. Nah, saya bingung kan, ini masuk ke Mm-mm. konfidensial itu atau ke apa? Veracity atau apa gitu Bu. Pokoknya pemilihannya sama Bu seperti ini. Mm-mm. Sebentar. Saya penasaran. Saya pernah membuatkan soal yang seperti itu. Sebentar. Eh, Karena lumayan Bu, soalnya kemarin itu ada 4. mm, 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 mm. Sebentar saya. eh Bentar dulu. Oh, nggak ketemu ya soalnya ya. Oh, ini. Yang misalnya ini ya, saya bacakan ya Bu ya. Saya membuatkan soal pernah. eh di sini, dia seorang bidan desa baru ditugaskan menemukan kasus seorang perempuan usia 29 tahun, G2P1A0, hamil 24 minggu dengan HIV positif. Ya, HIV positif berarti penyakit menular seksual ya Bu ya. Ya, PMS ya. Nah, jadi bidan ini berjanji kepada klien untuk merahasiakan kondisinya pada siapapun. Namun bidan memberitahu keluarga karena ada desakan keluarga. Sebenarnya kalau di keluarga sih berhak ya Bu untuk mengetahui kondisi ya, kondisi bagian dari keluarganya. Tapi yang ditanyakan di sini, pelanggaran prinsip etik apakah yang terjadi pada kasus di atas ya. Artinya pelanggaran ya, sehingga pada akhirnya ya dipastikan pelanggaran yang dilakukan itu adalah confident ya. Karena confident itu ya mewajibkan kita selaku nakes untuk menjaga kerahasiaan informasi. Kecuali ya, kecuali ada pengecualian, misalnya ancaman serius terhadap keselamatan pasien atau orang lain. Kemudian kewajiban hukum untuk melaporkan dan adanya persetujuan tertulis dari si pasien. Jadi ada pengecualian pada saat kita memberikan informasi pasien kepada keluarga gitu. Jadi dia lebih kepada confident karena bidan berjanji untuk merahasiakan kondisinya, tapi justru dia memberitahu keluarga kondisi si pasien. Seperti itu, Bu. Jadi terjadilah pelanggaran prinsip etik atas namanya atas confident berdasarkan dari confidentnya gitu, Bu. Oh, baik Paham, Ibu, Bu? terima kasih. Ya, Paham jadi Bu. Bu, pelanggaran ya Bu ya. Pelanggaran ya Bu ya, pelanggaran bukan prinsip etik yang diterapkan. Tapi dia mengalami pelanggaran bidan karena sudah menginformasikan kepada keluarga. Walaupun keluarga tapi tetap harus mendapatkan persetujuan dari si pasien atau atas dasar hukum ya baru boleh. Atas kepentingan hukum juga boleh. Itu oh, pengecualian. baik-baik. Nah, Bu, kalau Mm, misalkan pengecualiannya, misal Bu, mm. dibutuhkan untuk keterangan hukum gitu, itu masuknya kemana Bu jadinya? Eh, Berarti keterangannya, entar dulu. Itu ada juga Bu, Bu Iya, Denti. ada, Maaf ya ada, Bu. ada.
Ya nggak apa-apa. Mungkin lebih jelasnya nanti saya jelaskan di pertemuan di tanggal 27 ya Mas Adi ya, Ya, biar langsung tentang soal ya, Bu. ya Heeh. Iya, iya, di Bu. permintaan nanti saya buatkan soal seperti yang diminta oleh Ibu bidan kita. Minta tolong diingatkan ya Mas Adi. Siap. Iya, karena confidentiality sama fidelity itu sebenarnya dalam artian mah sama ya. Mm, Menepati mm, mm, janji sama menjaga kerahasiaan. Menjaga mm, mm. kerahasiaan ya saya harus menepati janji, janji saya menjaga kerahasiaan dia nih gitu. Iya Tapi benar-benar. keluarganya maksa saya nih untuk nyeritain Iya, gitu. iya, heeh. Ya, Ya, harus itu emang harus dibiasakan nih belajar etik. iya. Baik, terima kasih Bu Deti. Ya, pokoknya Ibu tanggal 27 jangan sampai tidak hadir. Berarti Ibu yang harus masuk pertama Iya. di Zoom pokoknya di tanggal 27 ya Insya Allah ya Bu ya. Nanti saya Hmm. buatkan soalnya seperti yang Ibu inginkan. Bu, Ya. sama satu lagi, mohon maaf ya Bu menyela. Iya. Eh, ada prinsip confidentiality sama privasi itu nanti tolong dijelaskan ya Bu nanti ya. Yang mana Bu? Eh, Fidelity, kemarin kan ada confidence sama penjelasan veracity ya. bukan Oh sama iya, privasi. Oh, privasi. Mm-mm. privasi. Iya, Privasi, kemarin pri- itu privasi jelas nggak ada di Nggak ada di etik kalau privasi ya. nggak ada di etik. Privasi nggak ada di etik Bu. kemarin itu dijelaskan sama Bu Zia. Heeh. Ini pengertiannya Mm-mm, juga ada Bu ya. Heeh. mm. Dan juga prinsip privasi. Atau mungkin Jadi, pengecohan kali Bu. Tapi biasanya, tapi kita nggak tahu ya maksud dan tujuan dari penulis soal untuk menambahkan privasi ya Mas. Ya mungkin ada Siap. kepentingan juga yang tidak kita ketahui. Cuman nanti saya akan membuatkan soal ya, mungkin 2 soal Mas terkait dengan kode etik. Tapi Siap. di optionnya itu dapat semua. Jadi nanti akan terlihat definisi dari setiap prinsip etik. Keseluruhan dari prinsip etik walaupun muncul itu hanya 2 soal. Di optionnya nanti saya akan buatkan perbedaan. Siap. Jika dapat Ibu ilmunya untuk semua prinsip etik. Bagaimana Ibu? Bisa? iya, iya, Oke. iya, Ya, iya. di pertemuan berikutnya biar langsung soal aja ya. Iya, iya. Karena prinsip etik itu ada dua soalnya. Ada prinsip etik Hmm. pelayanan sama komunikasi. Iya, Nah, itu benar-benar. jangan sampai ini ketukar-tukar atau malah cuma belajar pelayanannya doang, komunikasinya Mm-mm. enggak. Nah, takutnya gitu ya. Mm-mm. Iya, Oke, terima benar kasih Mas Adi. katanya tuh. Ha. Peran bidan juga kadang-kadang mengecoh tuh, pendidik, Iya, pelaksana, peneliti, iya, pengelola itu mengecoh juga iya. itu. Ada yang request itu enggak nanti? Tadi, Tuh, tadi ada ya, tapi besok saya kasih lagi satu lagi besok untuk peran bidan. siap. Oke, kalau gitu kita bisa akhiri ya pertemuan malam ini ya supaya bunda-bunda yang lain bisa melanjutkan aktivitas dan istirahat. Bu Deti juga melanjutkan aktivitas atau istirahatnya. Bu Deti, silakan Bu Deti untuk menutup kelas pada malam hari ini dengan closing statement-nya. Oke, terima kasih Mas Adi. Ya, mungkin saya hanya menegaskan ya Bu Bidan ya, bahwasanya UKOM itu tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi juga kemampuan kita untuk menghadapi tantangan dan memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Nah, setiap soal yang telah kita pelajari itu merupakan peluang sebenarnya untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan kebidanan kita. Jangan pernah meremehkan proses belajar kita pada hari ini. Benar sih Mas Adi? Siap. Karena setiap langkah yang kita ambil menuju pemahaman lebih dalam adalah langkah untuk menuju keberhasilan dan peningkatan kualitas hidup dari pasien pada saat kita memberikan layanan. Yang penting di sini jangan takut akan tantangan yang datang bersama soal-soal hukum. Mereka bukanlah penghalang, melainkan pintu yang membuka peluang kita untuk menunjukkan betapa besarnya dedikasi kita dalam profesi bidan ini. Fokuslah pada pemahaman, bukan sekadar menghafal, percuma kalau menghafal, dia butuh pemahaman. Ketika kita memahami materi, soal akan lebih mudah untuk diselesaikan. Gunakan pendekatan yang sistematis saat mengerjakan soal, baca soal dengan cermat, identifikasi kata kunci, dan pilih jawaban yang paling tepat berdasarkan analisis yang ada di dalam soal. Jangan ragu untuk berdiskusi dan bertanya di dalam kegiatan bimbel ini jika ada hal yang belum dipahami. Kolaborasi dan teman sejawat ataupun kita selaku yang membantu Ibu
tentunya akan bermanfaat ya untuk memperkaya pemahaman. Akhir kata, setiap tantangan yang kita hadapi, kesempatan kita untuk tumbuh, Bu Bidan. Semangat belajar dalam mengikuti kegiatan ini ya. Eh, Kegiatan ini merupakan contoh nyata dari komitmen untuk memberikan yang terbaik ya. Tetaplah berusaha, tetap percaya diri dan yakinkan bahwasanya keberhasilan sudah ada di depan kita. Selamat belajar, selamat berjuang dan semoga sukses di UKOM nanti. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bidan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Makasih, kasih Terima kasih Bu Bu Deti. Deti. Iya, Ibu, saya izin stop ya. Ya, terima kasih Bu Deti atas waktu dan ilmunya pada malam hari ini. Semoga Bu Deti diberikan kesehatan selalu dan ketemu di tanggal 27 dengan soal sesuai request yang tadi sama Bu Beda. Terima kasih Bu Deti. Yes, terima kasih Ibu. Saya izin live ya. Siap. Kan anak kecil boleh, Cemes. Tuh. Haha tuh main wae adik Kak Nin mani istighfar hahaha di orang. Siapa Kerja tuh? ya gambar. Ngerumpi, siapa tuh ngerumpi? Dari nalun. Udah ngerumpi tuh. Bunda Sri, resi pengirimannya udah saya kirim ya. Iya, Oke. iya Mas, sudah. Ya, itu COD ternyata ongkirnya pas tuh sesuai prediksi 52.000. Ke Oke, Kalimantan makasih kenapa Mas. mahal-mahal ongkirnya, Bu? Kenapa ya? Jauh kali ya? Jauh di pedalaman. Enggak, karena di kota juga, Bu. Waktu itu saya kirim juga di kota, padahal itu 42.000 apa 45.000 gitu. Padahal kemarin dia beli apa gitu, Bu? Malah mahalan ongkirnya daripada barangnya, Bu. Iya, teman-teman yang mau pesan bukunya, itu masih ada voucher yang tadi ya, yang 5 orang tadi. Tapi udah berapa tadi udah yang saya kasih tuh. Pokoknya WA ke saya aja. Kalau saya kirim berarti masih ada. Kalau nggak saya kirim berarti nggak ada. Tuh voucher udah habis. Baik ya semuanya. Terima kasih atas semangatnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran setiap aktivitas, terutama kebahagiaan keluarga, supaya semoga keluarganya harmonis dan dijauhi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Mas Adi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Madip. Ya, makasih Bunda.